sambutan yang terakhir dari pimpinan Persilah pada yang terhormat kita Nabi Muhammad SAW pada yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama asatidz, pimpinan masjid dan musola yang semuanya saya cintai, saya hormati, saya banggai. Jangan bingung, dia jadi langsung, dia jadi dua, dia jadi satu. Bapak Camu dan saudara saya dari Haji Muhammad Al-Qasima, nah, ada dari Persila. Para asatidz yang itu salah satu orang-orang ada di semua di awal pengajian kita ini terkait dengan halal bihalal. Ini kalau kata guru kita tadi 10 tahun, 20 tahun Persila, nikah tidak kecerdasan kita. Tapi saya belum kecerdasan lah ngomongnya. Buruknya langka, yang menjadi guru. Tahu langka? Satu bahasanya langka, orangnya ya. Demikian. Seperti guru kita Syekh Ustadi Haji Ubaidullah, demikian yang saya berdari. Tarik menarik kalau hari Minggu itu pasti dipakai di Al-Bantah. Belum pada mungkin pengajian-pengajian yang sifatnya dadakan atau terprogram dalam setahun, misalnya seperti di Masjid Angka, apa namanya, Darussalam. Itu kiai yang ada di Pondok Gede sudah terjadwal semua setiap tahun. Pengiriannya mungkin apa setahun sekali, bulan apa? Kemudian Abu Bakar, Kiai Bakar juga begitu. Dan kabar terakhir hari ini Kiai Murodi minta didoain katanya, baca Fatihah. Kondisinya kurang sehat. Mari kita silaturahim ya, Persila lebaran lah ke tempat beliau. Nampak baru balik dari rumah sakit bisa. Artinya kecerdasan kita harus mestinya siap bahwa pengajian seperti ini memang kita butuh orang-orang yang alim di bidangnya, cerdas di bidangnya, tidak aku alim saja, tidak ngomong gue pintar, tidak, juga dibuktikan dengan kemampuannya. Ansai kami itu aksil lagi bahwa orang tuh nekra yang susah cari orang yang lebih cerdas, nggak pakai di pesan juga udah paham ya. Ini juga kalau kita terjemahkan
Kalau Haji tadi semakin cerdas sepatutnya. Kita bagi yang sudah anggap senior umur pada ilmu, itu nggak pantas lagi mungkin ngomong kayak anak-anak. Baru dengar sedikit aja, yang mungkin tidak real, udah ngomong aja kita. Itu udah ngomong anak-anak itu mah. Pikir sebelum ucap. Saya ngomong apa jadi begitu ya? Jadi nggak usah. Maksud saya, Porsila terus berlanjut. Kalau saya sudah besok akhir jabatan nih, 2025 akhir masa jabatan saya. Siap-siap orang-orang yang rapi maju ke depan. Anak kita, ponakan kita, saudara kita. Tapi tidak ujung-ujung dari pengurus, ngaji dulu. Nggak lagi ke Porsila, tiba-tiba jadi pengurus. Bagaimana urusannya? Ya paham juga, kagak? Benar nggak? Nah, makanya itu ajak anak-anak kita yang anaknya kayak ini itu lulusan dari zaman, atau yang dari mana? Zaman lagi rame loh, ngomongin. Tapi mudah-mudahan mereka anaknya bagus. Kemudian kira kemana ke Porsila, Porsima, siapa lagi? Banyak yang lulusan mungkin Timur Tengah dan sebagainya. Atau lulusan pesantren. Karena ke depan saya bilang tadi, semakin langka, gurunya semakin langka. Tuh. Jadi kemudian program berikutnya untuk besok nih, kemarin kan saya bikin masjid tahun 2023, kita bikin masjid yang 2022 ya, bikin masjid jadi 2003. Porsila hebat tuh, kata orang bisa bikin masjid Porsila, dan bisa di kampung orang lagi bikinnya. Jangan ketawa, serius. Camat aja pemerintah nggak bisa. Belum bisa nggak? Nggak bisa, dia perlu SK. Kita mah nggak pakai SK, nggak pakai anggaran apa terus mesti bangun. Ini mesti jadi kebanggaan. Bukti iman kita tuh masjid. Bukti ngaji kita tuh apa? Tuh masjid. Saya mah cuma kacut doang. Hudaimul Porsila. Besok tanggal berapa ini kita mau 23 Kamis hari Buntu, kita undang nanti ketua masjid di musyola atau yang mewakili, misalnya ketuanya nggak bisa hadir, TKM maksud saya, wakilnya mesti hadir. Kirim, kita mengadakan rapat untuk pembuatan badan hukum yayasan. So, kalau udah punya masjid mesti dibikin badan hukum. Kita tergantung ke masjid, dan rebutan lagi. Pengen aku masjid gua. Oh itu masjid yayasan Porsila. Itu jelas. Kalau saya ego mah biarin aja, dalam masjid punya saya. Gampang nggak? Gampang. Dan nasirnya saya. Tapi saya lepas semuanya. Ya duit bapak ada pangannya semua di sana nanti kerja. Kalau satu minggu apalagi libur, masya Allah. Ya, nanti tanggal nanti 23 saya undang semua untuk membentukkan yayasan sebagai pengurusnya apa itu ya. Kita tempatin posisi saudara-saudara kita, anak kita atau kita yang masih sehat. Kemudian juga DKM kita angkat di sana. 50% orang dari Pondok Gede, 50% mungkin orang kampung sono, supaya itu masjid terawat dengan baik. Dan tempat singgahnya di belakang, ya ada yang mau nginep, monggo silakan. Tanggal 10, 11 atau 11, 12 sudah ada yang mau ya itu kan perlu ada penanggung jawab. Masa ketua Porsila yang tanggung jawab? Cuma saya kalau misalnya Pak Haji Basir, Ilyas,
dan yang lain-lain, kadang-kadang nyapu, panas sih, cuma nggak rapi namanya, nggak cerdas. Masa dua porsi nyapu, walaupun itu bagus ya, bagus. Tapi pantas nggak tahu cuma, kalau nggak ada pikirannya. Nah, itu nanti juga bayar listriknya, mesti dan tempat nginep itu harus dibayar listriknya. Dan nyapu kita juga yang beli listriknya, karena itu juga, bener nggak? Nggak rapi namanya itu, jamaah juga nggak rapi, nggak cerdas, nggak menempatkan pada posisinya. Tapi bagus buat contoh, cuma nggak bagus buat organisasi, bener nggak? Jadi nanti hari Kamis tanggal 23, saya harapkan akhir yang diundang ketua masjid atau yang mewakili, ketua musola yang mewakili, kita datang ke masjid kita di sana. Konsumsi jangan khawatir, ada Haji Hasan tergampang. Kita ketua yang bikin sebelum dahara itu duitnya jamaah yang dengan dahara asal pulang nanti ngarokok ke kotak amal. Ya, kita urusin mesin kita, mudah-mudahan tempatnya. Dan yang paling penting adalah Porsila itu terus berlanjut, ya. Porsima lagi, Porsima saya tanpa pikir itu orang-orang kalah. Porsima ini terus berjalan, jangan berhenti untuk ilmu, ya. Siapa tahu kita di hati kita ada selalu menuntut ilmu, begitu mati dalam kondisi niat masih menuntut. Keren nggak? Dari kuburan itu lagi menuntut ilmu aja dia beritanya. Benar, bisa. Ya, demikian barangkali sekadar program saya tahun terakhir di jabatan kepresidenan saya. Nanti kalau adik kita ini Ustaz Ahmad Borodi dilantik, dan dia sehat, membawa aspirasi di Pondok Gede dan Bekasi Barat, ya. Yang jangan suka ngomong lupa goyang bilik, goyang nongkios itu masih omongan anak kecil. Berarti kalau ngomong itu pengen bagi duit, ya. Benar nggak? Iya. Dipaham anak muda boleh, paham anak kecil boleh, paham cerdas juga boleh. Saya yang mau lo gitu. Itu boleh ngomong. Seolah-olah itu bagi duit apa enggak? Biarin aja kita lihatin, ya. Kita nanti pikirannya bagaimana. Dia tentang Pondok Gede dan Bekasi Barat itu. Dan barusan Pak Camat, karena kondisi Porsila ini uang kasnya semakin berkurang, karena ambulan itu udah nggak operasi, hampir nggak operasi setahun. Paling ada operasi sifatnya sosial banget, pinjam terima kasih, pinjam terima kasih, karena bensinnya habis kita yang beli. Karena udah ada ambulan yang keren tuh, sampai ke RT udah salesnya masuk. Sales, penjual dagang gitu. Apa sih namanya itu? Gazebo. Tapi ada yang mau proses juga jadi tukang minta-minta itu sih ada. Ya nggak apa-apa, bagus. Kita dulu sebetulnya udah ingin program begitu, tapi perkembangan saya pikir nanti masjid bakal juga pasti masjid besar pasti punya ambulan, terus lebih tukang mandi di setiap RT biasanya ada kan? Iya, makanya nggak terpikir untuk dibikin seperti gazebo itu. Kita hanya ambulan Porsila. Ya memang bukan untuk kepentingan politik saja, punya siapa saja. Kemarin masih setahun yang lalu masih bisa, masih ada yang pakai. Sekarang ini praktis nggak ada yang pakai, jadi uang kas dan nambah ada di situ nggak ada. Secara operasional atau ngidupin mesin tiap hari, 2 hari sekali masih power bensin, bayar pajak, bulan 9 bayar pajak naik. Jadi apakah nanti pengurus yang baru dijual
atau distandarin lagi jadi mobil biasa, terserah nanti kepada pengurus yang baru. Jadi Pak Camat saya bisikin, apakah dari kantong sendiri, apa dari kantor, sebulan 1 juta, saya bilang 5 juta lepas. Ya tapi ya tahu caranya Pak Camat nanti. Siap katanya. Jadi ngerasa tajir nih, ini nanti. Kalau kayak Moroni mah usah Moroni nih, yang kata apa bedanya? Ya pas benar apa gitu, biar biar dia hidup jalan. Ya. Karena operasional kan sekali putaran 1.700.000 saja. 700, paling mangkok kita 700 paling. Kalau nggak ada subsidi dari ambulan, itu makanya kering. Kita pengen kayak Masjid Joko Korea, pengen pengen besok ngaji enggak, kita nggak pikirin, pokoknya habisin. Ternyata dihabisin misalnya. Enggak sih, mesti ada 2 juta seperti itu. Dan demikianlah Bapak sekalian, kawan sekalian, terus kita mengaji, intinya itu saja. Jangan pernah memikirkan yang lain-lain. Hati raja manis salim, setiap kali bawa duit, nambok yang benar, udah. Kita matinya insya Allah dalam niat kondisi menuntut ilmu. Aman udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas